الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran surat At-Taubah ayat 119. Para ahli sufi berkata, maksud ayat di atas ini adalah hendaklah kamu bersama-sama dengan Allah. Jika tidak, hendaklah bersama-sama dengan orang yang selalu bersama Allah. Maksudnya bersama Allah adalah seperti yang tertera dalam hadis qudsi riwayat Bukhari, jika ia mendekatiku dengan amalan sunnah, ia akan terus mendekatiku sehingga menjadi kekasihku. Jika sudah menjadi kekasihku, maka aku menjadi telinganya yang dengannya ia mendengar, aku menjadi matanya yang dengannya ia melihat, aku menjadi tangannya yang dengannya ia memegang, dan aku menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Jika ia meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Maksudnya kalimat menjadi tangan dan kaki ialah semua amalan perbuatan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amalnya tidak ada yang bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak kisah para ahli sufi mengenai hal ini yang tertulis di dalam kitab-kitab tarik sehingga sulit untuk dipungkiri kebenarannya. Di dalam kitab Nuzatul Basad yang terkenal banyak ditulis kisah-kisah seperti ini. Syekh Abu Bakar Kitani radhiyallahu anhu bercerita bahwa suatu ketika ia pergi haji dan di Mekah Al-Mukarramah telah berkumpul para ahli sufi. Yang termuda di antara mereka adalah Junaid Baghdadi rahmatullah alaih. Kemudian mereka mulai berdiskusi mengenai siapakah yang disebut kekasih Allah Subhanahu wa taala itu. Mereka menyatakan ini dan itu, sedangkan Junaidi Baghdadi rahmatullah alaih hanya berdiam diri. Lalu seorang bertanya kepadanya, coba engkau juga menyatakan sesuatu. Kemudian Junaidi rahmatullah alaih mengangkat kepalanya sambil menangis dan berkata, orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menghilangkan kebanggaan dirinya dan selalu berzikir kepada Allah. Ia selalu menunaikan hak-hak Allah dan hatinya selalu bertawajuh kepada Allah. Hatinya terbakar dengan nur keagungan ilahi karena zikir adalah bagaikan cangkir hamar. Jika ia berbicara, maka ucapannya adalah kalamullah, seolah-olah Allah yang berbicara. Jika ia bergerak dengan perintah Allah. Jika ia mendapat ketenangan, itu hanya dengan Allah. Jika seseorang berkeadaan seperti ini, maka makan, minum, tidur, dan bangun dan bekerjanya pun akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kebiasaan atau karena takut akan ejekan dan celaan manusia. Seorang muhadisin tabi'in yang terkenal, Sa'id bin Musyawab rahmatullah alaih, dan muridnya Abdullah bin Abi Wadah rahmatullah alaih selalu hadir di majelis Sa'id. Suatu ketika selama beberapa hari ia tidak hadir di majelis tersebut. Lalu pada suatu hari ia datang kembali. Sa'id bertanya, kemana saja engkau selama ini? Jawabnya, istri saya meninggal dunia sehingga kami sibuk. Ia bertanya lagi, mengapa engkau tidak memberitahu kami agar kami dapat menyertai sholat jenazahnya? Ketika Abdullah akan beranjak pergi, Sa'id rahmatullah alaih berkata, sebaiknya engkau menikah lagi. Sahut Abdullah, siapakah yang bersedia menikah dengan saya? Saya hanya memiliki sedikit harta, 2 atau 3 anak, maka uang tembaga yang pada saat itu nilainya sama dengan 1/16 rupiah Pakistan dan India. Jawab Sa'id bin Musyawab, aku akan menikahimu dengan anak perempuanku. Lalu ia langsung membacakan khutbah nikah dan mahar yang ringan, yaitu 8 atau 10 anak. Mahar sejumlah itu menurut fatwa dibolehkan. Imam-imam lainnya pun berpendapat demikian. Sedangkan Abu Hanifah rahmatullah alaih berpendapat tidak boleh kurang dari 2 rupiah perak. Selanjutnya Abdullah bercerita, setelah pernikahan itu aku berdiri senang, hanya Allah yang Maha tahu bagaimana kebahagiaanku dan pernikahan ini. Pikiranku sangat gembira, lalu terpikir olehku,
kepada siapakah aku harus berhutang agar dapat membawa istri ke rumah? Apa yang harus aku lakukan? Aku terus memikirkannya hingga tiba waktu sore. Aku berbuka dan setelah sholat maghrib aku pulang ke rumah. Kunyalakan lampu dan kulihat ada sekerat roti dan minyak zaitun tersedia di meja. Aku pun memakannya. Tak lama kemudian seseorang mengetuk pintu, maka aku bertanya, "Siapakah?" Dijawab, "Said." Aku bertanya dalam hati, "Siapakah Said ini?" Aku sama sekali tidak menyangka orang itu adalah Said bin Musayyab rahmatullah alaih. Aku tahu sudah 40 tahun selain di rumah ini Said bin Musayyab rahmatullah alaih tidak pernah pergi ke tempat lain kecuali ke masjid. Setelah keluar kulihat Said Mus'ab rahmatullah alaih, maka aku bertanya, "Mengapa engkau tidak memanggil saya saja?" "Tidak, akulah yang sepatutnya datang karena ada urusan yang sangat penting," jawabnya. Aku bertanya, "Nasihat apakah yang akan diberikan kepada saya?" Ia menjawab, "Aku menyadari bahwa engkau sudah menikah, maka tidaklah patut jika engkau tidur malam hari seorang diri. Maka aku datang membawa istrimu kemari." Sambil berkata demikian, ia mengantarkan anak perempuannya ke dalam rumahku dan ia sendiri langsung menutup pintu dan pergi. Wanita ini terjatuh karena sangat malu. Pintu segera aku tutup, kemudian kupindahkan roti dan minyak zaitun itu yang terhidang di depan lampu agar ia tidak melihatnya. Lalu aku naik ke atap rumah dan menyeruku pernikahan kepada para tetangga sehingga mereka pun berkumpul. Aku sampaikan kepada mereka, "Syekh Said Mus'ab telah menikahkan putrinya denganku. Ia sendiri yang mengantarkan anak perempuannya kepadaku." Mereka takjub dan bertanya, "Benarkah istrimu sekarang berada di rumahmu?" "Ya," sahutku. Mereka pun mulai menyebarkan kabar ini sehingga terdengar oleh ibuku. Ibuku datang dan berkata, Jangan kamu sentuh istrimu selama 3 hari. Jika kamu menyentuhnya, aku tidak mau melihatmu lagi." Dalam waktu 3 hari itu aku membuat berbagai persiapan. Setelah 3 hari, barulah aku melihatnya. Ternyata ia sangat cantik dan hafal Al-Quran. Banyak memahami sunnah-sunnah Nabi SAW dan sangat memahami hak suami. Kemudian selama sebulan Said tidak menemuiku lagi dan aku pun tidak mendatangi majelisnya. Setelah sebulan lamanya aku hadir kembali ke majelisnya. Aku memberi salam kepadanya. Setelah orang-orang bubar, ia bertanya kepadaku, "Bagaimana menurutmu mengenai dirinya?" Jawabku, "Sungguh istimewa, membuat kawan bertambah senang dan membuat musuh iri hati." Lalu ia berkata, "Jika engkau melihat sesuatu yang tidak baik pada dirinya, ajarilah ia dengan tongkat." Setelah aku pulang, datanglah utusan ke rumahku untuk memberikan uang 20 dirham. Padahal anak perempuannya itu pernah diminta oleh Raja Abdul Malik bin Marwan untuk dinikahi dengan Walid, anak laki-lakinya, tetapi Said Mus'ab rahmatullah alaih menolaknya sehingga membuat marah Abdul Malik. Akhirnya dengan siasatnya pada musim dingin, Said rahmatullah alaih dihukum cambuk 100 kali dan dimasukkan ke dalam air yang sangat dingin. Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana apabila kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang matanya ini dengan dia melihat, maka Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Dengan tangannya ini Allah pun meridhoinya, bahkan dengan kakinya berjalan ke tempat-tempat yang bagus, sehingga niat amal yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak hadir. Untuk lebih barokahnya majelis ini, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah